Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kalau kalian sehat-sehat ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Kepada ketua kelas, Ibu persilakan untuk memimpin doa. Baik, selanjutnya Ibu akan melakukan absensi untuk mengecek kehadiran kalian. Andini Nur Cahya, Asyura Agatha Maharani, Beni Islamuddin, Cinta Adelia, Dirgantara Angkasa, Helena Fanani, Jingga Anissa, Meliana. Sebelum kita membahas materi pada hari ini, terlebih dahulu Ibu akan menampilkan sebuah gambar dan Ibu harap kalian dapat menyimak gambar yang Ibu tampilkan. Jadi di dalam gambar ini terlihat seorang lelaki yang sedang memegang alat yang akan digunakan untuk memecahkan bongkahan batu yang ada di tanah demi mendapatkan bongkahan batu berlian yang ada di balik bongkahan batu yang ia kikis. Namun saat sedikit lagi yang hampir mendapatkan batu berlian yang ia inginkan, ia mau menyerah dan kembali lagi. Nah, menurut kalian berdasarkan gambar tersebut makna tersirat apa yang ada di gambar tersebut? Kira-kira ada yang dapat menjelaskan? Nah, iya. Jadi di balik gambar ini dapat kita gambarkan bahwa orang yang memegang alat ini sebagai diri kita, lalu bongkahan batu di depan ini sebagai rintangan, dan batu berlian yang ada di balik bongkahan batu ini sebagai impian kita. Nah, jadi hasil gambar ini berarti itulah dalam meraih kita harus menghadapi rintangan dan kita harus siap menghadapi rintangan itu untuk memperoleh impian kita. Dan selain itu kita juga jangan menyerah dalam menggapai impian kita, karena kita tidak pernah tahu kapan kita akan mendapatkan impian kita. Jadi berdasarkan gambar yang telah ditampilkan, maknanya adalah kita tidak boleh menyerah dalam menggapai impian kita, karena kita tidak pernah tahu kapan impian itu akan terwujud. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan mengenai kompetensi inti dan kompetensi dasar yang berkaitan dengan materi yang akan kita bahas pada hari ini. Adapun kompetensi intinya yaitu yang pertama, menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran yang dianutnya. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, percaya diri, peduli, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, tetangga, dan negara. Dan selanjutnya, memahami pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat dasar dengan cara mengamati, menanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, serta benda-benda yang dijumpai di rumah, di sekolah, dan tempat bermain. Yang terakhir ada menunjukkan keterampilan berpikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, komunikatif, dalam bahasa yang jelas, sistematis, logis, dan kritis, dalam karya estetis, dalam gerakan yang menunjukkan anak sehat, dan tindakan yang mencerminkan perilaku anak sesuai dengan perilaku perkembangannya. Adapun kompetensi dasarnya yaitu 3.6 menelaah struktur dan aspek kebahasaan tentang teks prosedur, tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat, cara memainkan alat musik tarian daerah, cara membuat kuliner khas daerah, dan lain-lain dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. 4.6 menyajikan data rangkaian kegiatan ke dalam bentuk teks prosedur.
tentang cara memainkan alat musik daerah, tarian daerah, cara membuat cindera mata, dan lain-lain, dengan memperhatikan struktur, unsur kebahasaan, dan isi secara lisan dan tulis. Nah, pada hari ini kita akan membahas mengenai teks prosedur. Nah, di antara kalian ada yang paham tentang teks prosedur? Jadi, teks prosedur ini merupakan teks yang memaparkan mengenai langkah-langkah dalam membuat, melakukan, dan menyusun sesuatu kegiatan. Nah, adapun tujuan dari teks prosedur yaitu untuk menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan agar pembaca atau pemirsa dapat secara tepat dan akurat mengikuti sebuah proses membuat sesuatu, melakukan sesuatu, pekerjaan, atau menggunakan suatu alat. Yang selanjutnya struktur teks prosedur. Yang pertama ada tujuan. Nah, tujuan ini pengantar umum sebagai penanda apa yang akan dilakukan atau apa yang akan dibuat. Selanjutnya bahan atau alat, yaitu merinci bahan dan alat yang akan digunakan secara akurat. Yang ketiga ada langkah, urutan langkah secara rinci per tahap. Yang keempat ada penutup. Yang selanjutnya ada ciri-ciri teks prosedur. Nah, ciri teks prosedur itu dapat dilihat dari segi isinya, yaitu berisi panduan atau langkah-langkah yang harus dilakukan. Kedua, berisi aturan atau batasan dalam hal bahan atau kegiatan dalam melakukan kegiatan. Yang ketiga, berisi kegiatan yang dilakukan secara urut. Nah, dari bahasa, ciri bahasa yang digunakan yaitu menggunakan kalimat berlimpah. Karena pada teks prosedur, pembaca berfokus pada melakukan suatu tindakan. Yang lainnya yaitu menggunakan saran dan larangan agar diperoleh hasil yang maksimal pada waktu menggunakan atau membuat. Dan selanjutnya menggunakan kata dengan ukuran yang akurat, misalnya 1/4 tepung, 5 buah rempah kunyit. Dan yang terakhir menggunakan kelompok kalimat dengan batasan yang jelas, seperti rebus hingga menjadi bubur. Nah, berikut Ibu tampilkan contoh dari teks prosedur. Berdasarkan materi yang telah Ibu sampaikan, apakah ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang jelas? Silahkan ditanyakan pada Ibu. Baik, jika dirasa sudah cukup dan tidak ada pertanyaan, maka Ibu akan tentu saja memberikan tugas pada kalian. Adapun tugasnya yaitu Ibu ingin kalian membuat teks laporan prosedur tentang cara membuat makanan tradisional atau mainan tradisional. Kalian cara pembuatan mainan atau makanan tradisional tersebut. Itu tadi tugas yang Ibu berikan. Ibu rasa sampai di sini pertanyaan kita. Kalian tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.